Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para tretan pencinta anggan? Semoga selalu dalam keadaan baik serta gampang segala urusannya. Amin. Video kali ini saya akan lebih detail lagi ya tentang bagaimana cara mengkombinasikan warna antara bolorok dengan RWS. Yang kemarin cara mencetak RWS bolorok ternyata masih ada beberapa yang tanya melalui WA. Mungkin beberapa teman kita ada yang masih kurang paham. Jadi saya sudah sediakan bukan kertas ya, tapi triplek. Ini triplek bukan kertas. Saya siapkan, yang penting gampang untuk dipahami nanti ya. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu sifat mutasinya. Yang akan dikombinasikan adalah blorok dengan RWS. Blorok pada derkuku itu sifatnya dominan. Oke, tulis sini, tulis blorok gitu ya. Sifatnya dominan. Jadi blorok pada derkuku itu sifatnya dominan. Dominan itu seperti apa? Jadi dominan itu tidak butuh sifat mutasi yang sama untuk keluar pada anaknya. Contohnya begini. Jadi ini blorok. Ini anggap saja derkuku blorok itu. Blorok ya. Dijodohkan ke wild type. Nanti anaknya gimana? Nah, nanti anaknya ini anaknya nanti keluarnya ada dua macam. Yang pertama wild type, yang kedua blorok. Kenapa kok bisa keluar blorok? Nah, kita kembali ke yang tadi, bahwa sifat mutasi blorok itu dominan. Yang namanya dominan tidak butuh gen yang sama untuk turun ke anaknya. Jadi blorok dengan wild type nanti akan keluar blorok. Itu namanya sifat dominan. Oke, saya langsung ke RWS atau sifat mutasi Seglinghead yang lain ya. Silakan dikembangkan sendiri. Oke, RWS, red white strip, singkatnya RWS. Sifat mutasinya Seglinghead. Jadi Seglinghead itu gimana? Seglinghead itu mutasi yang berpengaruh pada jenis kelamin. Artinya sifat ini ketika keluar warna itu kelaminnya atau jengkelnya, jenis kelaminnya itu bisa ditebak. Bisa ditebak. Ini seumpamanya begini. RWS jantan ke wild type. Anaknya gimana? Nanti anaknya ada dua macam. Yang pertama wild type yang akan menjadi jantan. Jadi RWS kali will, anaknya ada dua. Yang pertama wild type, yang kedua RWS. Nah, yang kedua RWS dan positif jadi betina. Nah, ini RWS-nya jantan. Kalau RWS-nya betina gimana? Maka semua anaknya akan menjadi wild type. Ini sifat Seglinghead, RWS-nya jantan ke wild type. Nanti kalau dijodohkan ada dua macam anaknya. Yang pertama akan jadi wild type, yang itu positif jantan. Terus yang kedua ada RWS, positif betina. Seumpama anaknya 10 strip wild type semua ya jantan semua. Seumpama anaknya RWS semua 10 strip, anggap saja 10 ekor nggak pernah keluar wild type, ya betina semua. Betina semua. Nah, Seglinghead itu mirip-mirip dengan dominan. Cuma mirip-mirip juga dengan resesif. Kenapa kok mirip dominan? Karena RWS itu ketika pakai materi jantan dia bisa langsung keluar anak
warna RWS seperti induk jantannya. Jadi sama kayak blorok tapi bebas ya, kalau dominan mau pakai materi jantan atau betina sama saja. Di blorok nanti anaknya keluar blorok. Cuma blorok nggak split, nggak bisa split. Semuanya yang wild type ini blorok itu nggak ada splitnya. Jadi ini bukan split blorok. Kenapa? Karena dominan nggak ada splitnya, nggak nyeplit. Jadi kalau yang wild type ini dikawinkan ke wild type, nanti nggak bakalan keluar blorok. Beda dengan RWS. RWS itu splitnya ke jantan saja, singling head. Jadi ini positif split, bawa gen RWS. Jadi ini nanti kalau dikawinkan ke lokalan atau wild type, nanti akan ada keluar RWS, cuma jadi betina saja. Oke, saya anggap sudah bisa ya. Nah, sekarang lanjut ke kombinasi antara blorok dengan RWS. Bebas ini. Mau yang bagaimana? Mau yang bloroknya jantan atau bloroknya betina, RWS-nya jantan atau RWS betina, sama saja. Ini saya anggap saja begini. Cuma nanti ini ada dua metode ya untuk ini. Yang pertama ya, pakai blorok jantan. Jadi penulisan di depan itu jantan, berarti kalau di depan jantan kali RWS ini. Nah, nanti ini anaknya hanya jadi blorok saja. Nah, ini ada hubungannya dengan yang ini. Nanti ini ada hubungannya. Bloroknya, anaknya ini nanti ada dua, seperti yang di atas, yaitu yang pertama wild atau wild type, yang kedua RWS. Maaf salah, yang kedua blorok. Oke. Nah, terus untuk melanjutkan bagaimana kalau kedua anaknya begini? Nah, kita kembali lagi, RWS itu splitnya ke jantan. Jadi anaknya yang dipilih adalah yang jantan semua. Karena ini ingin mencetak RWS blorok di sini targetnya, maka anaknya pilih yang blorok jantan. Karena blorok di sini sifatnya dominan dan ada pada materi jantannya, ini jantan ya, karena di depan jantan, ini betina, maka anaknya nggak bisa ditebak yang mana yang akan jadi jantan, yang mana akan jadi betina. Itu. Jadi pilih yang ini metode pertama. Pilih yang anaknya blorok sekaligus jantan. Kenapa? Karena ketika ini blorok jadi jantan, maka positif akan split induk betinanya, yaitu membawa gen betina. Kalau yang wild type betina, maka terputus dari RWS, terputus juga dari blorok. Kenapa? RWS gak nyeplit ke betina, blorok nggak ada splitnya. Gampang ya? Nah, ini metode pertama. Saya garis metode kedua. Metode kedua bagaimana? Nah, metode kedua pakai RWS jantan. Penulisan di depan selalu jantan. RWS jodohkan ke blorok. Nah, kalau ini enak nih. Metode pertama ini agak ribet nih, metode pertama. Tapi kalau nggak ada, ini metode pertama agak ribet, tapi kalau nggak ada pakai saja. Kalau ada pakai ini, harus blorok ini. Ini metode kedua, ini bagus nih. Jadi anaknya nanti akan seperti ini, RWS kali wild ini. Jadi anaknya ada dua macam. Yang pertama wild type, anaknya bukan ada dua macam ini ya. Anaknya ada 4 macam. Yang pertama wild. Yang pertama wild type, yang kedua blorok, yang ketiga RWS, yang keempat RWS blorok. Nah, yang mana yang betina, yang mana yang jantan? Nah, kalau gini enak ini. Yang diambil dua-duanya.
ketika memakai RWS jantan, maka positif yang bloro sama yang wild type sama yang bloro ini positif jadi jantan. Ketika keluar seperti induk jantannya RWS, dia mau RWS bloro atau RWS biasa, maka ini positif jadi betina. Nah, gitu. Nah, di sini sudah dapat nih langsung di F1-nya sudah dapat RWS bloro. Nih, RWS bloro. Kenapa? Karena di sini sex linked bisa langsung keluar warna cuman jadi betina. Kemudian yang ini dominan bisa langsung keluar warna, bisa langsung diturunkan meskipun dia betina. Dan bisa ke warna jantan atau ke warna betina. Bloronya bloro di sini ke jantan, ini bloro ke betina. Nah, RWS hanya betina saja. Gitu. Nah, RWS-nya sudah dapat nih, cuma jadi betina. Nah, caranya mau diteruskan gimana? Ambil anaknya yang bloro ini. Nih, kita salin ke bawah seumpama. Ini bloro positif split RWS. Kenapa? Karena anak langsung dari RWS dan jantan. Bloro split RWS. Nah, dijodohkan ke yang ini, RWS bloro ini, sini nih. Kali RWS bloro, saya tulis speed ya. Nah, anaknya bagaimana ini? Wah, anaknya ini nggak bisa ditebak sudah. Kenapa nggak bisa ditebak? Satu, ini sudah sama-sama membawa gen atau ini sudah sinkron. Yang sinkronnya gini, yang jantan sudah karir gen RWS ini, yang betina sudah RWS, jadi ini ketemu. Yang bisa ditebak jantan betinanya bila bloro split RWS ini dikawinkan ke bloro atau dijodohkan ke wild type, leopard atau MKH, nanti ya anaknya kalau RWS jadinya betina lagi. Nah, ini karena yang ini sudah split RWS dan ini RWS, maka ini ketemu. Ketika di sini keluar RWS, nah ini nggak bisa ditebak. Kenapa? Karena sudah sama, sudah sinkron. Nah, gini. Apalagi keluar RWS bloro ini di sini sumpamanya nanti ini karena ada anaknya ada 3 macam ini. Nah, ada 4 macam. Ini bloro split RWS dengan RWS bloro itu masih ada 4. Satu anaknya itu wild type, masih bisa ini. Masih bisa wild type. Karena ini sex linked dengan dominan, masih bisa. Nah, karena yang pertama yang ini masih bloro ya. Yang kedua itu bloro. Nah, ketika jadi wild type dan bloro ini nggak bisa ditebak juga. Kalau di sini bisa ditebak wild type dan bloronya jadi jantan. Kalau di sini bloro sulit RWS dengan RWS bloro keluar wild type dan bloro ya nggak bisa ditebak. Ini bisa jantan bisa betina. Sekaligus yang nomor 3 RWS, nomor 4 RWS bloro. Ini juga nggak bisa ditebak. Nanti ini nggak bisa ditebak. Ini mau jadi jantan nggak bisa, mau jadi betina nggak bisa. Dan yang di sini kenapa kok bisa ditebak? Karena yang di sini betinanya yang tidak memungkinkan keluar sex linked jantan. Seperti yang diulas kemarin di video sebelumnya, ketika burung itu ketemu, ketika sifat sex linked ketemu dengan betina sex linked mutasi tersebut, maka anaknya bisa jantan, gak bisa ditebak. Ya, mungkin sampai di sini ya. Mohon maaf karena medianya pakai triplek. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang paham, silahkan di komen. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.